Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Dwi Salma dan rekan saya. Saya Hazulfi Zaki. Saya Muhammad Tafarifanta. Di sini kami akan memaparkan tugas kelompok kami dengan mata kuliah Rekayasa Zero Artificial Runoff dan berjudul Membangun Komunitas untuk Meningkatkan Ekonomi Negara. Latar belakang. Komplek Perumahan Waihalim merupakan perumahan yang berada di Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Komplek Waihalim merupakan komplek perumahan dengan kepadatan penduduk yang bisa dibilang padat. Untuk membangun ekonomi di komplek tersebut, dibutuhkannya komunitas yang membangun sebuah inovasi yang dapat meningkatkan sumber pendapatan ekonomi komplek Perumahan Waihalim. Kemudian ada inovasi untuk membangun ekonomi sekitar, yaitu yang pertama ada rainwater harvesting. Rainwater harvesting adalah inovasi untuk menampung air hujan yang mengalir dari atap rumah atau permukaan lain. Kemudian penampungannya untuk digunakan kembali. Air hujan yang terkumpul dapat disimpan dalam sebuah toran atau tangki dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti air bersih, irigasi, hingga keperluan domestik rumah tangga. Dengan ini, air hujan yang ditampung dapat diolah kembali dan dapat diperjualbelikan dan menjadi sumber pendapatan ekonomi. Kemudian yang kedua itu ada sumur resapan. Sumur resapan adalah inovasi sebuah lubang yang berbentuk seperti sumur yang dibuat dengan tujuan menampung dan meresapkan air hujan ke dalam tanah agar air tersebut dapat diserap secara perlahan dan mengisi kembali cadangan air tanah. Sumur resapan juga dapat mengurangi limpasan aliran permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Rainwater harvesting dan sumur resapan, inovasi yang berguna bagi mengatasi permasalahan dari limpasan air permukaan. Bukan hanya itu, kedua inovasi dapat dimanfaatkan untuk sumber pendapatan ekonomi. Dengan dibuatnya komunitas pengolahan air hujan dapat membentuk suatu pengolahan air hujan yang memiliki nilai jual. Berikut beberapa manfaat dari kedua inovasi tersebut. Yang pertama ada pemanfaatan air hujan yang tertampung dapat diolah kembali menjadi air yang siap pakai dan dapat dijadikan air untuk memenuhi kebutuhan air domestik. Yang kedua, menciptakan suatu komunitas pengolahan air hujan dapat menciptakan usaha seperti depot air minum dan depot air bersih. Untuk kebutuhan domestik dapat ditampung air hujan yang diolah kembali. Yang ketiga, pengolahan air hujan dapat menjadi sumber pendapatan tambahan, terutama dalam konteks komersial. Komunitas dapat mengumpulkan air hujan untuk digunakan dalam proses produksi atau penjualan sebagai air bersih yang digunakan membuka sumber pendapatan baru. Selanjutnya ada pengertian DISC yang dimana DISC adalah model pengembangan diri yang membantu orang memahami alasan dibalik perilaku mereka. Ini adalah kerangka kerja yang menyoroti preferensi dan kecenderungan individu. Model ini mengkategorikan perilaku ke dalam 4 gaya dasar yang memberikan wawasan berharga tentang kecenderungan perilaku seseorang dan membantu mengidentifikasi karakteristik dominan mereka. Definisi dasar dari DISC yang dimana pertama itu ada dominance, yang dimana pengertiannya yaitu dorongan untuk mengontrol, meraih tujuan atau target. Yang kedua itu influence, yaitu dorongan untuk mempengaruhi, berekspresi, dan didengarkan. Yang ketiga itu ada steadiness, yaitu dorongan untuk menjadi stabil dan konsisten. Dan yang terakhir itu compliance, yaitu dorongan untuk menjadi benar, pasti, dan aman. Fungsi DISC untuk individu dan kelompok. Untuk individu sendiri itu yang pertama peningkatan kesadaran diri, yang dimana DISC membantu Anda memahami kecenderungan perilaku alami, gaya komunikasi dan preferensi Anda. Pengetahuan diri ini dapat menghasilkan pengambilan keputusan dan pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Yang kedua itu dengan memahami kekuatan Anda dan area potensial untuk pengembangan dalam kerangka DISC, Anda dapat menetapkan tujuan yang dapat ditindaklanjuti untuk peningkatan pribadi dan profesional. Yang ketiga, dengan mengenali gaya DISC Anda sendiri dan dapat belajar mengidentifikasi gaya orang lain, Anda dapat menyesuaikan komunikasi Anda agar lebih efektif dan menghindari kesalahpahaman. Untuk kelompok, yaitu ketika anggota tim memahami profil DISC satu sama lain, mereka dapat menghargai gaya kerja yang berbeda, berkomunikasi lebih efektif, dan berkolaborasi lebih harmonis. Yang kedua, DISC menyediakan bahasa umum untuk mendiskusikan gaya perilaku sehingga memudahkan tim untuk memahami dan beradaptasi dengan preferensi komunikasi satu sama lain. Yang ketiga, dengan menyoroti sumber potensial ketegangan dan miskomunikasi berdasarkan gaya DISC yang berbeda,
tim dapat menghadapi konflik dengan pemahaman yang lebih besar dan menemukan solusi yang lebih konstruktif. DISC dalam kelompok Zaro, kita ambil contoh dari kami bertiga, yang dimana Muhammad Dafar Raevanza menjelaskan, saya merasa saya dapat memberikan dorongan untuk menjadi stabil dan konsisten kepada kelompok saya. Dari Aulia Dwi Salma, saya merasa dalam kelompok ini saya dapat memberikan sebuah dorongan untuk mempengaruhi, berekspresi, dan didengarkan dalam kelompok ini. Yang ketiga, saya sendiri, saya merasa dalam kelompok ini saya dapat memberikan sebuah dorongan untuk mengontrol, memilih, meraih tujuan atau target dalam menyelesaikan tugas kelompok ini. Penting untuk diingat bahwa setiap orang adalah kombinasi dari keempat gaya DISC dan tidak ada satu gaya pun yang lebih baik dari yang lain. DISC membantu mengidentifikasi gaya mana yang paling dominan dalam diri kita, yang merupakan zona nyaman kita. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih memahami kecenderungan dengan potensial kita, serta mengadaptasi perilaku kita untuk berinteraksi dengan orang lain secara lebih efektif. Kemudian saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita cara membangun ekonomi yang baik untuk suatu negara. Membangun ekonomi air yang baik dan mampu untuk meningkatkan finansial ekonomi negara memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara pengolahan sumber daya air yang dapat berkelanjutan dan pengembangan ekonomi berbasis air. Langkah-langkah yang dapat diambil secara garis besar untuk meningkatkan ekonomi negara yang pertama adalah identifikasi dan pemetaan sumber daya air dengan menentukan kualitas dan kuantitas air yang tersedia. Kemudian yang kedua, menentukan potensi ekonomi yang berada di sekitar lingkungan komunitas seperti pertanian, pariwisata, serta perikanan. Kemudian melibatkan masyarakat secara aktif, di mana membentuk kelompok masyarakat peduli air, kemudian melakukan edukasi akan pentingnya konservasi air dan sanitasi air. Yang terakhir adalah melibatkan ke dalam perencanaan, pengawasan, serta pengelolaan. Ketiga adalah melakukan model bisnis berbasis air seperti contoh berikut. Pertanian berbasis irigasi hemat air, dan pengolahan air minum seperti penyediaan air bersih dan isi ulang. Kemudian, membuat regulasi serta penataan tata kota yang jelas, di mana menetapkan sistem monitoring dan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran. Dan tentu saja, sebelum ada pelanggar, maka diperlukan aturan lokal setempat terlebih dahulu tentang penggunaan dan pelestarian air. Baiklah, berikut sekian dari presentasi kami hari ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.